Bab 2811. Sai menceritakan kepada Woodrow semua masalah yang dihadapi Village Pescado. Namun, dia tidak mengatakan mengapa Danau Pescado tiba-tiba kehabisan ikan. Dia juga tidak memberitahu Woodrow bahwa dia menyelamatkan seorang pemuda di Danau Pescado. Dia hanya membayangkan bahwa desa Pescado akan segera kehabisan makanan dan jika mereka tidak dapat menemukan cara, ribuan orang akan kelaparan. Setelah mendengarkan cerita Sai, Woodrow tidak langsung menjawab, melainkan setuju. Ini bukan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya. Ada ribuan orang di desa Pescado, tua dan muda, dan mereka membutuhkan makanan dalam jumlah besar setiap hari. Memang ada banyak bangsawan kaya di desa Pot yang dapat membantu desa Pescado, tetapi Woodrow tidak termasuk di antara mereka. Jika Woodrow tinggal di desa kecil biasa, dia mungkin akan terkejut dengan apa yang dikatakan Sai. Namun, Woodrow tetap tenang. Lagi pula, dia tinggal di sebuah desa besar dengan penduduk hampir 300.000 orang. Meskipun disebut desa, sebenarnya ia setara dengan sebuah daerah kecil di bumi. Di planet Gorgon, desa manapun yang berpenduduk kurang dari 10.000 orang disebut desa kecil. Desa Pescado termasuk di antaranya. Sebuah desa berukuran sedang akan memiliki jumlah penduduk 10.000 hingga 30.000 orang. Desa besar akan memiliki populasi 30.000 hingga 100.000 orang. Terakhir, desa super besar akan memiliki populasi 100.000 hingga 300.000 orang. Desa Pot, dengan jumlah penduduk hampir 300.000 jiwa, merupakan desa yang sangat besar. Jumlah penduduk yang perlu dianggap sebagai kota harus lebih dari 300.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa. Sedangkan untuk sebuah kota, jumlah penduduknya harus sedikitnya 0,5 juta jiwa. Jumlah orang di suatu desa melambangkan kekuatan desa tersebut. Semakin banyak orang di sana, semakin besar pula kekuatannya. Namun, hal itu tidak mutlak. Ada beberapa desa yang jumlah penduduknya sedikit tetapi kekuatannya juga besar. Desa Pot menempati sumber daya lahan paling melimpah dalam radius ratusan kilometer. Selain untuk menopang kehidupan desa, ada juga banyak surplus. Hal ini juga memungkinkan penduduk desa Pot untuk hidup tanpa beban. Jadi, mereka akan membayar sejumlah uang untuk mencari orang-orang muda dan cakap dari desa-desa sekitar untuk bekerja bagi mereka. Beberapa desa bergantung pada desa Pot untuk bertahan hidup. Dia punya ide yang sama. Namun, tenaga kerja yang dibutuhkan oleh desa Pot kini sudah jenuh, sehingga tidak akan mudah bagi desa Pescado untuk memasak. Sai, bukannya aku tidak ingin menyukainya. Karena tingginya rentang hidup ribuan orang di desa Pescado, ini bukan masalah sepele. Dengan kemampuanku, aku hanya bisa menempati paling banyak 1/10 penduduk desa. Sisanya di luar kendaliku, kata Woodrow dengan malu. Membantu 10% penduduk desa dalam masalah desa Pescado sudah menjadi batas kemampuan. Dia bahkan perlu meminta bantuan seseorang untuk mengatasinya. Woodrow tidak dapat melakukan ini sendirian. Woody, desa Pescado adalah satu kesatuan dan kita tidak bisa menyerah pada siapapun. Tolong bantu saya memikirkan solusinya, pinta Sai. Bukannya aku tidak ingin menyukainya, hanya saja kemampuanku terbatas. Aku harus mencari beberapa bangsawan kaya di desa Pot untuk membantu ratusan orang di desamu bertahan hidup, kata Woodrow sambil tersenyum pahit. Aku mengerti, jadi aku tidak akan memburumu. Aku hanya berharap kau bisa mengenalkanku pada kepala desamu. Kita bisa mendapatkan makanan dan memberi makan diri kita sendiri melalui kerja keras. Selain hal-hal lain, kami sangat pandai memancing dan efisiensi kami tidak akan lebih buruk dari orang lain. Bukankah kamu mengatakan bahwa desa Pot memiliki danau yang sangat besar? Kita bisa berguna untuk itu, kata Sai. Sai, kamu tidak bisa bertemu dengan kepala desa hanya karena kamu menginginkannya. Bahkan aku tidak bisa bertemu dengannya, apalagi mengenalnya padamu, jawab Woodrow tanpa daya. Kepala desa Pot merupakan orang yang memiliki status tertinggi, dan dialah yang mengendalikan segala sesuatu di desa. Singkatnya, dia adalah tiran lokal di desa, dan tidak semua orang bisa mendiskusikannya sesuka hati. Bab 2812. Saya seorang kuadriliuner. Bab 2812. Woodrow hanya bisa dianggap sebagai kelas menengah di desa Pot,
jadi dia tidak memenuhi syarat untuk memperkenalkan Sai kepada kepala desa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Woodrow, hati Sai dan Peach menjadi hancur. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan masalah desa kali ini, ribuan orang di desa Pescado akan kelaparan dalam sebulan. Woody, apakah benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan? Tanya Sai, masih berpegang pada secercah harapan terakhir. Woodrow berpikir sejenak dan berkata, bukannya tidak ada yang bisa kita lakukan. Cucu saya Maverick sekarang bergaul dengan putra kepala desa, jadi mungkin ada cara untuk mengenalkannya kepada Anda. Selama Anda dapat membujuk putra kepala desa, Anda dapat menyelesaikan masalah Anda dengan mudah. Ketika Sai mendengar ini, dia berdiri dengan gembira dan bertanya dengan cepat, benarkah? Tentu saja, Sai, silakan duduk. Beraninya aku berbohong padamu tentang hal seperti itu. Woody, siapa nama cucumu? Di mana dia? Bisakah aku bertemu dengannya? Sai bertanya dengan tidak sabar. Karena ini menyangkut mata pencaharian ribuan orang di desa Pescado, ia tentu berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya. Namanya Maverick, dan sekarang dia sangat disukai oleh putra kepala desa. Dia biasanya mengikuti putra kepala desa kemana-mana. Mengapa kamu tidak tinggal di sini sebentar dan aku akan mengirim pesan kepada Ricky untuk memintanya kembali. Kamu pasti lelah setelah bepergian begitu lama. Aku akan menyiapkan makanan, dan kita akan makan sambil menunggu, saran Woodrow. Ia juga berharap cucunya dapat membantu Sai. Saat itu, pernikahannya dapat diselesaikan. Semakin dia memandang Peach, semakin Woodrow menyukainya. Jarang sekali melihat gadis kecil secantik itu. Baiklah, terima kasih banyak, Woody. Sai setuju. Tak lama kemudian, Woodrow telah menyiapkan meja berisi makanan mewah. Bagi Peach, yang telah makan ikan sepanjang tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak makanan. Selain ikan, ada banyak daging yang tidak dikenalnya. Jadi dia memandang kakeknya Sai. Setelah melihat kakek mengangguk, dia mulai makan tanpa ragu-ragu. Kedua lelaki tua itu menatap Peach dan saling tersenyum. Peach, makanlah pelan-pelan. Kau tidak perlu terburu-buru. Ini semua milikmu. Jika kau menikah dengan Ricky di masa depan, kau akan bisa makan makanan seperti itu kapan saja. Woodrow menyeringai. Mendengar hal itu, Peach yang sedang melahap makanannya tiba-tiba merasa bahwa makanan di tangannya tidak lagi terasa enak. Apakah Woodrow mencoba menyuapnya dengan makanan? Dia tidak ingin menikahi cucunya. Bahkan jika dia ingin menikah, dia akan menikahi orang penting yang bisa terbang. Seperti sosok orang itu muncul lagi dalam pikirannya. Meski mereka berdua tidak berbicara sepatah kata pun dalam 6 bulan terakhir, dia telah menjadi patokannya dalam memilih pasangan. Pria bernama Maverick itu hanyalah seorang pelayan yang melayani putra kepala desa. Jelas, dia tidak akan pernah memenuhi persyaratannya. Peach dengan enggan meletakkan makanan di tangannya dan berhenti makan. Woodrow melihat Peach berhenti tiba-tiba setelah menghabiskan makanannya. Jadi, dia bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa kamu tidak makan lagi? Apakah ini tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak, kakek Woodrow, silakan makan. Aku tiba-tiba merasa sangat kenyang, jawab gadis kecil itu, merasa seperti sedang dalam dilema. Dia ingin makan ini. Akan tetapi, dia menyadari bahwa jika dia terus makan, dia secara diam-diam akan setuju untuk menikahi Maverick, jadi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. 2813 desa Pot sangat besar. Desa yang dapat menampung hampir 300.000 orang itu jauh lebih besar daripada rata-rata wilayah kecil di bumi. Karena tidak ada fasilitas komunikasi modern di planet Gorgon, mereka akan memiliki personel khusus untuk menyampaikan informasi. Mereka disebut utusan, dan mereka harus berjalan mengelilingi setiap sudut desa Pot. Jika ada yang penasaran siapa orang yang paling akrab dengan desa Pot, tak diragukan lagi adalah para utusan. Woodrow membayar sejumlah uang dan meminta seorang utusan untuk menyampaikan pesan kepada cucunya Maverick sesegera mungkin. Saat ini, Maverick sedang menemani Jagger, putra kepala desa, menonton drama di sebuah tempat bernama Nihli Desires. Meski Nihli Desires memiliki kata Desire dalam namanya, para wanita di sini adalah para pemain dan bukan pelacur.
Para wanita di sini juga termasuk yang teratas di desa Pot. Sebagai putra kepala desa, Jagger hanya akan pergi ke tempat terbaik. Jika tidak, itu tidak akan sesuai dengan identitasnya. Woodrow mengatakan bahwa cucunya, Maverick, sangat dihargai oleh Jagger, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia hanyalah antek Jagger dan akan ditinggalkan kapanpun Jagger mau. Lagi pula, putra kepala desa itu selalu sama, tetapi antek-antek di sekitarnya berganti-ganti satu kelompok demi kelompok. Maverick baru saja mengambil alih juga, jadi terserah padanya berapa lama dia bisa tinggal di sisi Jagger. Keinginan malam hari, Desa Pot. Sebuah pertunjukan megah tengah berlangsung saat itu. Hampir semua pelanggan yang sering mengunjungi Nihli Desires ada di sini. Saat wanita bercadar di atas panggung menyelesaikan lagunya, para penonton di bawah bertepuk tangan dengan penuh semangat. Hebat, haha, Nona Jade memang berasal dari kota besar. Hanya dengan lagu ini, kita tahu dia jauh lebih baik daripada wanita lain di Nihli Desires. Aku sangat senang bisa datang ke sini hari ini. Benar, kurasa bintang Nihli Desires akan segera tergantikan. Mulai sekarang, aku akan menjadi penggemar setia Nona Jade. Saya juga mendukung Miss Jade untuk menjadi bintang Nihli Desires. Saya juga. Wanita yang duduk di panggung tersenyum sedikit. Meskipun ia mengenakan cadar, para penonton masih dapat mengenali penampilannya secara samar-samar dan mereka dapat melihat bahwa ia luar biasa cantiknya. Adapun alasan mengapa dia harus mengenakan cadar, tentu saja untuk mempertahankan kesan misteriusnya. Hari ini adalah pertunjukan pertamanya di Nihli Desires. Jadi mereka tidak bisa memperlihatkan semua penampilannya sekaligus karena tidak akan membangkitkan gairah para pria. Wanita itu berdiri, membungkuk sedikit kepada hadirin, dan berkata dengan suara yang jelas dan menenangkan, "Saya baru saja tiba di sini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua atas dukungan Anda, tetapi saya tidak layak menjadi bintang Nihli Desires." Setelah dia selesai berbicara, suara-suara yang berbeda segera terdengar dari para hadirin. "Kau terlalu rendah hati, Nona Jade. Para wanita di Nihli Desires sebelummu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jika kau tidak layak menjadi bintang Nihli Desires, siapa yang layak?" "Benar sekali, Nona Jade, Anda tidak hanya memukau dalam penampilan tetapi juga tak tertandingi dalam bermusik. Anda harus menjadi bintang Nihli Desires." "Saya setuju. Saya juga. Para penonton bersorak-sorai histeris bak para fans berat di muka bumi yang memuja para selebriti. Namun, orang-orang ini hanyalah pelanggan biasa. Bab 2814 Para tamu terhormat sebenarnya semuanya berada di ruang pribadi di lantai atas, di mana mereka juga bisa mendapatkan pemandangan indah dari pertunjukan di atas panggung. Lingkungan tempat mereka berada akan berkali-kali lipat lebih baik daripada daerah yang padat penduduk. Di salah satu ruang pribadi, seorang pemuda menatap Jade di atas panggung dengan mata terbuka lebar. Dia adalah Jagger, kepala desa Pot yang lebih muda, dan juga sering berkunjung ke Nihli Desires. Dia telah mengunjungi Nihli Desires berkali-kali sebelumnya tetapi ini adalah pertama kalinya Jagger menunjukkan kegembiraan seperti itu. Wanita di atas panggung adalah kesukaannya, entah itu suaranya, penampilannya, atau bentuk tubuhnya. Meskipun ia mengenakan cadar dan Jagger tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, pinggangnya yang ramping, suaranya yang jernih dan indah, serta tahi lalat di antara kedua alisnya membuat Jagger terpesona. Penontonnya benar. Dibandingkan dengan Jade, wanita-wanita lain di Nihli Desires tidak ada apa-apanya dan mereka tidak bisa menarik minat siapapun padanya. "Tuan Jagger, gadis itu adalah peri dari langit dan dia pasti turun untukmu." Seorang pemuda berkata dengan nada menyanjung di sampingnya. Dia tak lain adalah cucu Woodrow, Maverick. Mampu mendapatkan pijakan di samping Jagger berarti dia cukup terampil. Setidaknya, kemampuannya menyanjung sangat hebat. "Haha, bagus sekali, Maverick, lumayan. Itulah yang ingin ku dengar." Jagger sangat gembira saat mendengar apa yang dikatakan Maverick. "Terima kasih, Tuan. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Di seluruh desa Pot, siapa lagi yang layak mendapatkan Nona Jade selain dirimu, Tuan? Bukankah dia datang ke desa Pot hanya untukmu?
Maverick terus menjilat Jagger. Di ruang pribadi lain di dekatnya, banyak orang juga yang ngiler melihat Jade. Orang-orang dari kota besar memang berbeda. Dibandingkan dengan wanita-wanita dari Nihli Desires, kualitas mereka berkali-kali lipat lebih tinggi. Bahkan bintang Nihli Desires akan merasa malu berdiri di hadapan Jade. Orang-orang yang hadir hanya bisa menonton dan berpikir bahwa mereka akan memberikan dukungan penuh kepada Nona Jade di masa mendatang. Sebaliknya, semua orang di ruang pribadi itu memikirkan cara mendapatkan Jade. Karena mereka bisa berada di kamar pribadi, itu berarti status mereka di desa Pot tidak rendah. Namun, sangat disayangkan mereka tidak dapat menggunakan kekerasan karena pendukung Nihli Desires lebih kuat. Bahkan Jagger, kepala desa Pot yang lebih muda, tidak berani main-main di sini. Ada alasan mengapa Nihli Desires bisa mengundang wanita seperti Nona Jade dari kota besar. Desa Pot adalah satu-satunya tempat dalam radius ratusan kilometer yang memiliki tempat seperti Nihli Desires tempat orang-orang dapat bersenang-senang. Selain itu, ada lebih dari satu tempat seperti itu. Sementara desa-desa lain harus bekerja keras hanya untuk bertahan hidup, penduduk desa Pot, berkat tanah subur yang mereka miliki, sudah mulai menikmati hidup. Inilah jurang pemisah antara keduanya. Faktanya, setengah dari hampir 300.000 penduduk desa Pot terdiri dari orang-orang dari desa-desa lain. Ada yang datang untuk membeli oleh-oleh dan memperoleh pengalaman, ada pula yang dipekerjakan untuk bekerja. Pendek kata, para pekerja keras di desa Pot semuanya berasal dari desa lain. Di ruang pribadi, Maverick, katakan padaku, bagaimana aku bisa menghubungi Nona Jade? Tanya Jagger sambil menatap wanita di atas panggung. Tuan, dengan statusmu, kau hanya perlu mengatakan beberapa patah kata. Apakah menurutmu Nihli Desires berani menolak? Maverick bertanya dengan bingung. Tidak, pamanku adalah dalang Nihli Desires jadi aku tidak berani main-main, kalau tidak, dia akan mencabik-cabikku jika dia tahu. Ayahku punya banyak putra, tetapi dia hanya punya satu saudara laki-laki. Lagi pula, saya harus mendapatkan dukungannya jika saya ingin menjadi kepala desa berikutnya. Jagger mengungkap identitas pria di balik Nihli Desires. Maverick tercengang saat mendengarnya. Paman Master Jagger. Bukankah itu nomor 2 di desa Pot setelah kepala desa? Bab 2815, Tuan Jagger. Karena Anda tidak dapat menggunakan kekerasan pada Nona Jade, Anda dapat membuatnya mengikuti Anda dengan sukarela. Jadi, bahkan jika paman Anda mengetahuinya, dia tidak dapat melakukan apapun kepada Anda. Lagi pula, tidak seorang pun dari Anda yang menikah dan Anda telah menyetujuinya. Jadi, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun tentang hal itu. Maverick menyarankan setelah kembali sadar. Tapi bagaimana kita bisa membuat Nona Jade datang kepadaku atas kemauannya sendiri? Kita tidak saling kenal. Lagi pula, dia berasal dari kota besar, dan dia bukan gadis kecil yang bodoh. Meskipun aku adalah kepala desa Pot yang lebih muda, aku hanya memiliki kekuasaan di sebidang tanah kecil ini, tanya Jagger dengan nada khawatir. Dia benar-benar terpesona oleh Nona Jade. Sampai saat ini, dia tidak pernah begitu ingin memiliki seorang wanita. Akan tetapi, karena ia bisa menjadi kepala suku yang masih muda, Jagger juga bukan orang bodoh. Dia sadar diri. Jade berasal dari kota besar, jadi dia pasti bertemu banyak pejabat tinggi. Kalau saja dia adalah kepala desa Pot, dia mungkin bisa membuatnya terkesan. Jabatan kepala suku yang lebih muda kedengarannya menakutkan, tetapi sebenarnya ia tidak memiliki banyak kewenangan. Sepanjang dia belum naik pangkat menjadi kepala desa, dia bisa saja diganti sewaktu-waktu. Tuan Jagger, dengan pesonamu, aku yakin Nona Jade akan tertaklukkan olehmu cepat atau lambat asalkan kau lebih banyak berinteraksi dengannya, kata Maverick menyanjung. Tidak peduli apa, ayo pergi. Kita harus bertemu Nona Jade dulu. Jagger melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak berani main-main di sini di Nihli Desires, seharusnya tidak masalah bertemu dengannya. Sebagai kepala desa Pot yang lebih muda, dia seharusnya bisa melakukan ini. Mereka berdua segera meninggalkan ruangan pribadi itu. Kemudian, mereka langsung menemukan orang yang bertanggung jawab atas Nihli Desires.
Dia adalah seorang wanita parubaya, tetapi masih menawan. Margi memberi salam pada Anda, Tuan Jagger, kata orang yang bertanggung jawab atas Nihli Desires dengan hormat. Saya ingin bertemu dengan Nona Jade. Buatlah pengaturan yang diperlukan, Jagger menyatakan tujuannya. Tuan, Nona Jade baru saja menyelesaikan penampilannya dan sedang istirahat. Apakah Anda bisa kembali lain waktu? Tanya Margi tanpa daya. Jangan khawatir, aku hanya ingin melihatnya, tidak ada yang lain. Tapi Nona Jade sedang libur, jadi Tuan, bisakah Anda kembali besok? Ucapkan lagi, kata Jagger dengan tenang. Margi terkejut. Ia tahu bahwa Jagger sedang marah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menderita dalam diam. Bos besar itu mempekerjakan Nona Jade dan dia juga memerintahkan agar Nona Jade tidak boleh dipaksa melakukan apapun yang tidak ingin dilakukannya. Pada saat yang sama, dia tidak boleh membuat Nona Jade marah, atau dialah yang akan disalahkan. Margi tidak berani menyinggung Jagger, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak berani menentang apa yang dikatakan bos besar itu. Tenanglah, Tuan, aku tidak punya pilihan lain. Bos besar sudah mengatakan kepadaku secara pribadi bahwa kita tidak bisa memaksa Nona Jade untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya. Maafkan aku. Margi memberanikan diri untuk berkata. Sekarang, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah mencari cara untuk membuat pimpinan yang lebih muda pergi terlebih dahulu, lalu melaporkan situasi tersebut kepada bos besar sehingga ia dapat menyelesaikannya. Satu-satunya orang yang bisa menekan pemimpin yang lebih muda adalah bos besar. Jika tidak, pemimpin yang lebih muda akan menjungkirbalikkan seluruh Nihli Desires. Jagger tercengang saat mendengar ini. Tentu saja dia tahu siapa bos besar Margi yang sedang dibicarakan. Itu pamannya. Dia tidak menyangka pamannya akan memperhatikan Nona Jade. Ini akan menjadi masalah kalau begitu. Ia mengira selama ia tidak berbuat sesuatu yang gegabah, pamannya tidak akan tahu. Karena ini perintah dari bos besarmu, aku tidak akan mempersulitmu. Bukankah dia bilang untuk tidak memaksa Nona Jade? Kalau begitu aku tidak akan memaksanya. Katakan padanya bahwa Jagger, kepala desa Pot yang lebih muda, ingin menemuinya sekarang dan lihat apakah dia bersedia keluar. Jagger merendahkan suaranya. Baiklah, oke, mohon tunggu. Saya akan bertanya padanya apakah dia bersedia keluar. Margi ragu-ragu sejenak dan akhirnya, dia setuju untuk meminta pendapat Jade. Kepala suku yang lebih muda bersedia untuk mengalah, dan jika dia terus bersikap sombong, itu akan sangat tidak sopan. Jika dia ingin tetap tinggal di desa Pot, Margi seharusnya tidak menyinggung Jagger. Pergilah sekarang. Aku akan menunggu di sini. Bab 2816. Setelah Jagger selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar pihak lain pergi dengan cepat. Margi berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, dia pergi ke lantai atas Nihli Desires. Dulunya ini adalah tempat di mana bos besar beristirahat ketika ia sesekali berkunjung, tetapi sekarang, tempat ini diberikan kepada Jade. Ini menunjukkan betapa bos besar menghargai Jade. Margi mengetuk pintu. Dia hanya akan melakukan ini saat bertemu Jade. Saat bertemu wanita lain di Nihli Desires, dia hanya akan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Siapa dia? Tanya pembantu Jade dari dalam ruangan. Namaku Margi. Aku ingin bertemu Nona Jade. Dia sedang beristirahat sekarang. Kamu bisa bicara dengannya besok. Pembantu itu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada pemilik tempat ini. Tolong laporkan ini pada Nona Jade, Nona Cherry. Ada hal penting yang harus saya sampaikan padanya, kata Margi cepat. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada kepala suku yang lebih muda jika dia kembali begitu saja seperti ini? Dia tidak akan bisa bekerja di desa Pot lagi jika dia menyinggung kepala desa yang lebih muda. Tunggu, setelah Cherry selesai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Berderak. Setelah beberapa saat, pintunya terbuka. Cherry berdiri di ruangan itu dan berkata, Nona Jade meminta Anda untuk masuk. Terima kasih, Nona Cherry. Kata Margi sopan sebelum memasuki ruangan. Ruangan itu sangat besar. Ini adalah tempat di mana angka 2 dari desa Pot kadang-kadang beristirahat dan menempati seluruh lantai atas Nihli Desires.
Cherry membawa Margi melewati 2 ruangan dan tiba di tempat Jade beristirahat. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Nona, Margi ada di sini." "Baiklah, Cherry, silakan keluar dulu," jawab Jade lembut. "Ya, Nona." Cherry meninggalkan ruangan. Saat itu, hanya Jade dan Margi yang tersisa di rumah. Saat ini, ada lapisan kasa tembus pandang di antara keduanya. Margi hanya bisa melihat samar-samar sosok yang duduk di seberangnya, tetapi dia tidak bisa mengenali penampilan Jade. Bahkan Margi, orang yang bertanggung jawab atas Nihli Desires, belum pernah melihat wajah asli Jade, apalagi yang lain. Mungkin hanya bos besar yang melihat wajahnya. Terkadang Margi bertanya-tanya mengapa bos besar mau mempekerjakan seorang diva seperti itu. "Margi menyapa Anda, Nona Jade," kata Margi sopan. "Ada apa?" tanya Jade. "Nona Jade, Jagger, kepala desa Pot yang lebih muda, sangat kagum setelah menonton penampilanmu. Jadi, dia datang kepadaku dan meminta untuk bertemu denganmu. Bolehkah aku tahu apakah kamu punya waktu?" Setelah Margi menanyakan hal itu, dia dengan gugup menunggu jawaban dari pihak lain. Akan lebih baik jika dia bisa setuju. Dengan cara itu, semua orang akan senang dan Margi bisa menjelaskan semuanya kepada kepala suku yang lebih muda. Jade tidak akan kehilangan apapun jika bertemu dengan kepala suku yang lebih muda, dan Margi yakin bahwa kepala suku yang lebih muda tidak akan berani main-main. Namun, jika Jade menolak, maka tidak ada yang dapat ia lakukan. Jika harus memilih antara kepala suku yang lebih muda dan bos besar, Margi tentu saja akan memilih bos besar tanpa ragu. Bukan hanya karena orang itu adalah bosnya, tetapi juga karena status bos besar di desa Pot adalah yang kedua setelah kepala desa. Sebelum Jagger menjadi kepala desa, statusnya masih jauh. Bab 2817, Margi, aku lelah jadi aku tidak akan menemuinya hari ini. Tolong minta kepala suku yang lebih muda untuk datang besok dan aku akan meluangkan waktu untuk menemuinya. Jade berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah. Saya akan meminta kepala suku yang lebih muda untuk kembali besok. Terima kasih, Nona Jade." Margi menghela napas lega dan menjawab. Ini sudah dianggap hasil yang relatif baik. Dia khawatir Jade akan langsung menolaknya. Jika itu terjadi, semuanya tidak akan berakhir baik. Setelah Cherry mengantar Margi pergi, dia masuk ke ruangan dan bertanya dengan bingung, "Nona, kepala suku muda itu bukan orang baik. Mengapa Anda setuju untuk menemuinya? Bagaimana kalau dia bikin masalah? Dia cuma kepala desa Pot yang lebih muda. Apa hebatnya itu?" "Tidak apa-apa. Sekarang kita sudah sampai di desa Pot, mari kita temui kepala suku muda itu. Jika dia berani main-main, aku akan melumpuhkannya dan mengambil kejantanannya." Kalau saja Margi mendengar pembicaraan mereka berdua, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Seorang pemain benar-benar mengatakan bahwa dia ingin melumpuhkan kepala desa Pot yang lebih muda. Apakah dia benar-benar sekuat itu atau dia hanya menggertak? Siapa yang memberinya keberanian untuk mengatakan hal ini? Tentu saja, ini hanya asumsi. Tidak mungkin seorang pun bisa mendengar pembicaraan mereka berdua. Margi kembali turun dan memberitahu Jagger apa yang dikatakan Jade. Meskipun Jagger sedikit enggan, dia tetap memaksakan diri untuk menerimanya. Dia benar-benar tidak berani main-main dengan wanita yang dijunjung tinggi pamannya. Jika tidak, ia mungkin kehilangan jabatannya sebagai kepala suku yang lebih muda. Dia baru akan kembali besok. Itu masih lebih baik daripada tidak melihatnya. Ketika Jagger keluar dari Nihli Desires bersama anteknya Maverick, utusan yang telah menunggu di sana segera melangkah maju dan menarik Maverick ke samping. "Tuan Maverick, kakekmu, Tuan Woodrow, memintaku untuk membawakanmu surat. Tolong ambil ini." Mereka tidak berani memasuki Nihli Desires dan hanya bisa menunggu di luar. Maverick tertegun. Setelah itu, ia menerima surat itu dan segera menyusul Jagger. "Ada apa, Maverick?" tanya Jagger. "Tuan Jagger, saya mendapat surat dari kakek saya," jawab Maverick. "Kalau begitu, buka saja dan lihatlah. Secara umum, mereka hanya akan mengirim utusan jika ada sesuatu yang mendesak." Oh, oke." Maverick membuka surat itu sambil berjalan. Kemudian,
Dia selesai membaca semua konten dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Apakah kau butuh bantuanku? Tanya Jagger dengan khawatir. Dia cukup baik terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tuan Jagger, tidak ada yang serius. Kakekku berkata bahwa teman lamanya datang menemuinya dan membawa serta cucunya. Dia sangat cantik dan dia bahkan berkata bahwa tidak ada gadis lain di desa Pot yang dapat dibandingkan dengannya. Jadi, dia ingin mempertemukan kami dan memintaku untuk kembali menemuinya, jawab Maverick jujur. Namun dia tidak percaya apa yang dikatakan kakek Woodrow. Tidak ada gadis di desa Pot yang dapat dibandingkan dengannya. Benar-benar, tidak peduli betapa cantiknya dia, apakah dia secantik Jade. Selain itu, terdapat perbedaan standar kecantikan antara generasi tua dan generasi muda. Begitu Jagger mendengar ini, dia menjadi tertarik. Ini karena Woodrow menilai Peach terlalu tinggi. Jika tak ada gadis di desa Pot yang dapat menandinginya, betapa cantiknya dia. Sebagai kepala desa Pot yang lebih muda, Jagger ingin bertemu dengannya. Dia ingin melihat wanita macam apa yang mampu mengalahkan seluruh desa Pot. Oh, apakah ada wanita aneh seperti itu? Karena aku bebas hari ini, aku akan menemanimu untuk melihat apakah apa yang dikatakan kakekmu itu nyata atau dilebih-lebihkan, kata Jagger dengan penuh minat. Hah, Tuan Jagger, kau mau ikut denganku? Kurasa itu bukan ide yang bagus. Standar kecantikan generasi kakekku berbeda dengan generasi kita. Jangan mengotori matamu. Aku bisa kembali dan melihatnya sendiri, bujuk Maverick. Tidak apa-apa, itu hanya tatapan. Aku tidak akan menertawakan kakekmu, dia sudah tua. Baiklah kalau begitu. Bab 2818 Maverick sedikit enggan. Dia menyesalinya sekarang. Kalau dia tahu hal itu, dia tidak akan membocorkan isi surat itu sekarang. Bukankah lebih baik mengatakan saja bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumah? Mengapa berkata demikian? Meskipun dia berhasil membangkitkan minat Jagger, bagaimana jika dia kecewa? Apakah dia akan menyalahkan Maverick? Butuh usaha keras untuk mendapatkan kepercayaan Jagger, jadi dia tidak bisa membiarkan dirinya ditendang begitu saja. Karena Jagger mengatakan dia ingin pergi, Maverick tidak punya pilihan selain setuju. Dia seorang antek, maka dia harus memiliki kesadaran seorang antek juga. Dia tidak bisa menentang keputusan tuannya. Mereka berdua naik kereta dan segera tiba di rumah Maverick. Setelah turun dari kereta, Maverick pergi ke pintu depan rumahnya dan mengetuk. Kakek, aku kembali, buka pintunya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka, dan Woodrow muncul di depan Maverick. Ricky, kau kembali, kata Woodrow dengan gembira. Ketika dia melihat Jagger di samping Maverick, lelaki tua itu terkejut dan bertanya dengan ragu, apakah ini, kepala suku yang lebih muda? Dia pernah bertemu dengan kepala suku yang lebih muda beberapa tahun yang lalu, tetapi dia tidak melihatnya selama beberapa tahun setelah itu dan Jagger tampak sedikit berbeda sekarang. Karena itu, dia tetap meminta konfirmasi. Ya, kakek, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Jagger, kepala desa Pot yang lebih muda. Apakah dia benar-benar kepala suku yang lebih muda? Masuklah, kata Woodrow cepat. Kepala suku yang lebih muda itu merupakan orang penting bagi Woodrow. Awalnya, ia menyesal telah membanggakan diri kepada temannya, Sai, bahwa cucunya dapat mengenalkannya kepada Jagger. Lagi pula, dia tidak mendapatkan persetujuan dari cucunya sebelumnya. Jika dia tidak bisa, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajah? Sekarang, Jagger datang sendiri. Itu juga membuktikan bahwa dia tidak berbicara omong kosong. Saat itu, Woodrow merasa sangat bangga. Cucunya telah berbaik hati kepadanya dan meminta Jagger untuk berkunjung secara langsung. Berapa banyak orang di desa Pot yang dapat melakukan ini? Setelah menyambut mereka berdua ke dalam rumah, ketiganya berjalan ke ruang tamu bersama-sama. Selain Woodrow, ada beberapa pembantu di rumah ini. Istrinya meninggal beberapa tahun yang lalu dan orang tua Maverick tinggal di rumah lain. Dengan dua rumah di Village Pot, Woodrow dan keluarganya dapat dianggap kaya di mata orang-orang biasa. Tentu saja masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan para tokoh besar yang sebenarnya. Mereka baru saja hidup cukup baik. Kakek, dalam suratmu,
Kau mengatakan bahwa teman lamamu datang menemuimu dan membawa seorang cucu perempuan yang sangat cantik. Kau bahkan mengatakan bahwa dia lebih cantik daripada semua gadis di desa Pot. Di mana dia? Mengapa aku tidak melihatnya? Tanya Maverick, langsung ke intinya. Dia sudah lama bersama Jagger, jadi dia tahu emosinya. Jagger tidak suka membuang-buang waktu pada hal semacam ini, jadi Maverick langsung ke intinya. Mereka telah bepergian selama beberapa hari, jadi mereka beristirahat setelah makan. Saya akan segera memanggil mereka, jawab Woodrow. Cepatlah. Jangan membuat Master Jagger menunggu, desak Maverick. Baiklah, baiklah. Aku akan segera pergi. Silakan tunggu di sini bersama Ricky, Master Jagger. Jagger mengangguk. Walaupun Woodrow bingung mengenai tujuan kunjungan Jagger, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena dia tidak cukup memenuhi syarat untuk melakukannya. 2819 tok tok tok. Woodrow berhenti di luar kamar tamu tempat Sai sedang beristirahat dan mengetuk pintu. Sementara itu, Peach tinggal di sebelah dan kedua kamarnya bersebelahan. Tak lama kemudian pintunya terbuka. Begitu melihat Sai, Woodrow berkata dengan tidak sabar, "Sai, kabar baik." "Kabar yang sangat baik. Ada apa, Woody? Cucumu sudah kembali?" tanya Sai dengan bingung. "Ya, dia kembali, dan bukan hanya itu, dia juga membawa seseorang bersamanya kali ini." Woodrow membuat Sai penasaran. "Siapa?" tanya Sai. "Kepala desa Pot yang lebih muda. Dia juga orang yang ingin kau temui, Sai. Selama kau bisa meyakinkannya dan mendapatkan izinnya, kau bisa menyelesaikan masalah desamu dengan mudah. Kau harus tahu bahwa desa Pot mempekerjakan ratusan ribu orang dari desa lain untuk bekerja di sini, dan karena desamu hanya memiliki sekitar 1.000 pekerja, dia akan dapat mengatur agar kalian semua bekerja di sini juga. Dengan begitu, kau akan mendapatkan upah yang cukup untuk menghidupi ribuan orang di desa Pescado. Tentu saja, sebelum semua itu, kau harus meyakinkannya terlebih dahulu, jelas Woodrow. Benarkah? Mata C per detik berbinar dan dia bertanya dengan penuh semangat. Apakah aku akan berbohong padamu? Woodrow tersenyum tipis. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo kita temui ketua yang lebih muda sekarang. Kata Sai bersemangat. Bertemu Jagger akan menjadi langkah besar menuju kesuksesan. Segalanya akan sia-sia jika dia bahkan tidak bisa bertemu Jagger. Mengenai cara meyakinkan Jagger, Sai akan memikirkannya saat dia akhirnya bertemu dengannya. Sai meraih Woodrow dan bersiap pergi. Tunggu, ayo kita ajak Peach ikut juga, kata Woodrow. Baiklah, aku akan segera menjemputnya. Sai tidak curiga. Karena cucu Woodrow kembali menemui Peach, tentu saja Peach juga harus pergi. Kemudian, dia pergi ke sebelah dan berteriak, "Peach, keluarlah dan kita akan bertemu seseorang." Pintunya tidak terbuka, tetapi suara Peach terdengar dari ruangan itu. "Kakek, pergilah duluan. Aku lelah dan ingin beristirahat. Aku tidak mau pergi." Peach tahu siapa yang akan mereka temui, jadi tentu saja dia tidak ingin pergi. Hatinya telah lama terhuni oleh lelaki yang terbaring di ruang bawah tanah. Meskipun mereka tidak pernah berbicara sepatah kata pun satu sama lain, itu tidak menghentikannya untuk jatuh cinta padanya. Terutama setelah mendengarkan analisis kakeknya bahwa pihak lain mungkin seorang jagoan yang bisa terbang, dia tidak tertarik pada orang lain. Omong kosong. Mereka datang jauh-jauh untuk menemuimu, bagaimana mungkin kau tidak pergi? Bukankah ini akan membuatmu terlihat tidak sopan? Dan ada ribuan orang di desa Pescado yang menunggu kita untuk membawa kabar baik. Peach, jangan keras kepala, keluarlah dan temui mereka bersamaku. Aku tidak memintamu untuk segera menikah. Apakah itu bisa terjadi pada akhirnya terserah kalian berdua. Aku berjanji tidak akan memaksamu, bujuk Sai. Setelah mendengar itu, pintu terbuka, memperlihatkan wajah muda Peach. Meski dia masih muda dan belum dewasa, dia tidak dapat menyembunyikan betapa halus budinya dia. Orang bisa membayangkan bahwa jika Peach tumbuh dewasa beberapa tahun lagi, dia bisa menjadi wanita yang diperebutkan dalam peperangan. Kakek, kau sudah berjanji. Kau tidak bisa memaksaku untuk menikah. Kata gadis kecil itu sambil menggembungkan pipinya. Jangan khawatir. Kapan aku pernah memaksamu? Tanya Sai serius.
Setelah menerima jawaban positif dari kakeknya, gadis kecil itu merasa lega dan pergi bersama kedua pria itu. Jagger dan Maverick menunggu dengan sabar di ruang tamu. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki di luar. Jagger segera berdiri dan melihat keluar pintu. Ia ingin melihat seperti apa rupa gadis yang mampu melampaui semua gadis di desa Pot. Ketika Woodrow masuk ke ruang tamu bersama Sai dan Peach, Jagger menatap tajam ke arah Peach dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Peach belum terlalu tua dan belum tumbuh dewasa sepenuhnya. Terlebih lagi, meskipun pakaiannya sangat biasa, dia tidak dapat menyembunyikan wajahnya yang cantik. Selain itu, dia juga sudah cukup umur untuk menikah. Banyak gadis seusianya di desa Pescado yang menikah. Bab 2820 bukan hanya Jagger, bahkan Maverick di sampingnya tercengang dan tak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Kalau saja sebelumnya ia tahu bahwa gadis yang dibicarakan kakeknya itu begitu memukau, tentu ia tidak akan mengatakan sesuatu yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu Jagger. Bukankah lebih baik kembali sendirian? Karena kakeknya memintanya untuk kembali, dia pasti sudah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Dia harus segera menangkap gadis itu, kalau tidak pasti akan banyak orang yang mengejarnya. Maverick berteriak dalam hatinya, aku membuat kesalahan besar. Sayang sekali dia tidak bisa memutar kembali waktu. Saat dia melihat Peach, dia tahu bahwa Jagger pasti tidak akan melepaskan gadis di depannya. Dengan kata lain, apa yang terjadi selanjutnya pada dasarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sekalipun dia memiliki seluruh keberanian di dunia, dia tidak akan berani bersaing dengan Jagger untuk mendapatkan seorang gadis. Hati Maverick berdarah ketika dia memikirkan bagaimana Jagger akan mengambil gadis secantik itu darinya. Tuan Jagger, Ricky, ini Sai, kepala desa Pescado, dan yang di sebelahnya adalah cucunya Peach. Sai, Peach, itu kepala desa Pot yang lebih muda, Jagger, dan yang satunya lagi adalah cucuku Maverick. Dia biasanya mengikuti kepala desa yang lebih muda untuk melakukan beberapa pekerjaan sambilan, dan dia sangat dihargai oleh kepala desa yang lebih muda. Setelah Woodrow memperkenalkan mereka satu sama lain, dia tidak lupa memuji cucunya juga. Sai menyapa Anda, Master Jagger. Peach menyapa Anda, Tuan Jagger. Sang kakek dan cucu perempuan saling menggenggam tangan, membungkuk, dan menyapa Jagger dengan hormat satu demi satu. Meskipun pihak lainnya adalah kepala desa Pot yang lebih muda dan tidak memiliki kendali atas desa Pescado, dialah satu-satunya orang yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi desa Pescado. Sang kakek dan cucu pun harus menundukkan diri di hadapannya. Kalian terlalu rendah hati, Sai dan Peach. Kalian tidak perlu memanggilku Master Jagger. Itu hanya nama palsu, jadi tolong hentikan. Jagger cepat-cepat melangkah maju dan membantu Sai berdiri. Ketika dia hendak menolong Peach, Peach berdiri sendiri dan tidak memberinya kesempatan. Kalian berdua, orang tua, sebaiknya duduk dulu. Terima kasih, Tuan Jagger. Woodrow dan Sai mengucapkan terima kasih padanya. Lalu mereka duduk bersama Peach. Setelah itu, Jagger juga kembali ke jabatannya. Matanya sesekali tertuju pada Peach karena dia jelas terpesona oleh penampilan orang itu. Peach masih muda dan memang lebih rendah daripada Jade dalam segala aspek. Namun, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam beberapa tahun. Setidaknya Peach memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Jade. Jika Jade adalah apel gemuk, maka Peach adalah buah yang belum matang. Keduanya memiliki kelebihan tersendiri, tetapi secara relatif, Jade akan lebih populer. Apapun kasusnya, menurut Jagger, keduanya berada di level yang sama. Dia berencana untuk memenangkan hati Peach terlebih dahulu, baru kemudian perlahan-lahan mendapatkan hati Jade. Saat ia membayangkan bagaimana ia akan dikelilingi oleh wanita-wanita cantik jelita yang akan memikat seluruh negeri, Jagger tak dapat menahan gemetar karena kegembiraan.